历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang meminta Pak Tua Pincang yang ternyata adalah mantan dekan, ayah dari dekan Tianan menjadi kusirnya. Begitu kata-kata itu keluar, ketiga orang yang hadir tertegun. Bercanda kan? Sebaliknya, yang mengejutkan Tian Dongxian adalah bahwa pemuda di hadapannya ini baru berusia 16 atau 17 tahun. Namun, bocah ini begitu saja memintanya untuk menjadi kusir, bagaimanapun juga, dia adalah mantan dekan. Itu pasti terlalu berlebihan. Baik kalau begitu. Orang tua Pincang itu berdiri, menggenggam tangannya, dan berkata, Tuan Muda Qin, jika kamu benar-benar bisa melakukannya, apa salahnya aku menjadi kusirmu? Pada saat itu, Tian Dongxian akhirnya mengerti. Tubuhnya penuh dengan bahaya tersembunyi, dan dia pernah mencari seorang alkemis tingkat 5, tetapi tidak ada yang bisa mengatasi masalahnya. Jika Qin Yang benar-benar bisa menyembuhkannya, pada usia 16 tahun, masa depan anak ini pasti tak terbatas. Jadi, mengapa tidak mengikuti Qin Yang dan menjadi kusirnya? Baik. Qin Yang berdiri saat itu juga, menatap Tian Dongxian, dan berkata, kalau begitu, sekarang, kamu akan masuk ke kolam roh gua dan berendam selama sebulan. Ingat, kamu harus terus menarik energi spiritual ke dalam tubuhmu setiap saat, jangan berhenti. Bahkan jika terasa sakit, tetaplah bertahan. Begitu Qin Yang mengatakan itu, tubuh Tian Dongxian yang sedang berdiri tiba-tiba membeku. Apa? Takut sakit? Takut sakit? Tian Dongxian tertawa getir, lalu berkata dengan semangat, aku takut mati. Kamu tidak tahu, selama 10 tahun terakhir, setiap kali aku mencoba menyerap sedikit saja energi spiritual, meridian di seluruh tubuhku terasa seperti hancur. Jika aku benar-benar mengikuti metode yang kamu katakan, aku mungkin akan mati sebelum kamu obati. Tidak akan. Qin Yang berkata dengan percaya diri, bertahanlah selama sebulan, aku jamin, kamu akan bisa mendapatkan kembali kekuatanmu yang dulu, bahkan menjadi lebih kuat. Tian Dongxian menatap Qin Yang dengan ragu. Ini hanya tulang tua, tapi masih mengeluh. Jika kamu tidak segera pergi, sisa kesabaranku akan habis karena dirimu. Qin Yang berdiri dan berkata, cepat. Baik. Saat ini, Tian Dongxian benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Setelah kembali ke kamar, Qin Yang tidak membiarkan Ye Ziqing dan Yun Shuang-er pergi. Perlahan, ia mengeluarkan pecahan kaca dan emas. Qin Yang menatap keduanya dan berkata, selanjutnya, aku butuh bantuan kalian. Bantuan? Apa yang kamu butuhkan dari kami? Tanya Ye Ziqing dengan heran. Tentu saja, aku bukan makhluk maha kuasa. Qin Yang duduk bersila dan meletakkan pecahan kaca emas di atas meja di depannya. Sejak zaman dahulu, kaca emas ini lebih sering digunakan untuk menempa senjata. Tapi, bukankah tubuh seorang prajurit juga bisa dianggap sebagai senjata? Bahan ini justru paling cocok untuk memperkuat tubuh. Tunggu dulu. Yun Shuang-er menghentikannya dan berkata, kamu tidak benar-benar berniat menelan pecahan kaca dan emas ini untuk melatih tubuh kan? Orang biasa bisa mati bunuh diri dengan menelan emas. Meskipun organ dalam seorang prajurit diperkuat oleh energi spiritual dan menjadi sangat kuat, tetap saja ini bukan sesuatu yang bisa dikonsumsi sembarangan. Ini kaca pecah. Bagi seorang prajurit, menelannya sama saja dengan bunuh diri. Aku bukan orang bodoh. Qin Yang menghela napas dan berkata, aku hanya butuh kalian untuk berjaga di sisiku. Setelah aku menelan pecahan kaca emas ini, aku akan mengolahnya dengan energi spiritual dan api pil. Mungkin saja nanti aku mengalami penyumbatan meridian, sehingga energi spiritualku tidak bisa mengalir dengan lancar. Saat itu, kalian hanya perlu menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuhku. Begitu Qin Yang selesai berbicara, ia langsung memejamkan mata. Secara bertahap, api pil berwarna kuning tua muncul. Saat ia memejamkan mata, Qin Yang dapat merasakan api alkimia dalam tubuhnya semakin meningkat. Ia mengambil pecahan kaca emas itu, lalu menelannya satu persatu. Dentang! Dentang! Suara logam bergema di dalam tubuhnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ziqing dan Yun Shuang-er berubah drastis. Dia benar-benar menelannya. Apa ini benar-benar bisa berhasil?
Namun, Qin Yang tampak penuh keyakinan. Di dalam tubuhnya, api pil meledak, melelehkan pecahan kaca emas menjadi tetesan logam cair yang mulai meresap ke dalam organ dalam dan menyebar ke seluruh meridian. Pada saat itu, tubuh Qin Yang seolah berubah menjadi patung, dan pecahan kaca emas yang telah dilelehkan itu mengalir layaknya cairan emas yang melapisi patung tersebut. Hanya saja, lapisan emas ini tidak ada di luar tubuhnya, melainkan di dalam. Tetesan emas itu menyusup ke 4 meridian utama dan 8 pembuluh energi Qin Yang. Secara perlahan, seberkas cahaya melintas di mata Qin Yang. Saatnya. Dengan teriakan dalam hati, energi spiritual di tubuhnya mulai berkumpul dan berubah menjadi pola senjata yang memenuhi seluruh tubuhnya. Tubuh paduan Yin Yang. Di dalam pikirannya, teknik spiritual ini perlahan muncul. Tubuh paduan Yin Yang adalah metode yang memanfaatkan unsur-unsur dari alam, di mana benda suci dari Yin hingga Yang digunakan sebagai bahan untuk memperkuat tubuh. Secara sederhana, ini adalah teknik yang menjadikan tubuh sebagai senjata spiritual, ditempa dengan logam berharga, batu permata, dan material langka lainnya dari dunia ini. Teknik spiritual ini baru ia temukan di kehidupan ke-9-nya. Di kehidupan ke-6, ia adalah seorang ahli menempa senjata terkemuka yang tidak terkalahkan dalam teknik penempaan senjata. Ia bahkan dijuluki Kaisar Liantian. Namun, baru di kehidupan ke-9, ia menyadari bahwa jika senjata bisa diberikan jiwa dan ditempa, mengapa tubuh manusia tidak bisa? Maka, ia menggabungkan pengalaman dari kehidupan ke-9 dengan teknik penempaan dari kehidupan ke-6, menciptakan teknik tubuh paduan Yin Yang. Meski begitu, saat itu kultivasinya sudah terlalu tinggi, sehingga sulit untuk mempraktikkan teknik ini dari awal. Jadi, ia hanya mewariskannya kepada beberapa muridnya. Kini, para murid itu pasti sudah menjadi tokoh besar di dunia ini. Mereka mungkin tidak berada di benua Jiuyo, tetapi cepat atau lambat, mereka pasti akan bertemu lagi. Konsep Yin dan Yang dalam teknik ini adalah keseimbangan, pertemuan antara Yin dan Yang menghasilkan harmonisasi sempurna. Sekarang, Qin Yang menggunakan pecahan kaca emas untuk membuka jalan menuju penyempurnaan tubuh Yin Yang. Selain itu, teknik ini paling cocok dimulai pada tahap ranah lingtai. Dalam hatinya, ia mulai bermeditasi dan mengalirkan energi spiritual sesuai dengan teknik tubuh paduan Yin Yang. Perlahan, energi itu menyelimuti pecahan kaca emas yang tersebar di dalam meridian, darah, dan tulangnya. Sedikit demi sedikit, kaca emas itu mulai menyatu dan meleleh ke dalam tubuhnya. Suntikan energi spiritual ke dalam tubuhku. Qin Yang berbicara tegas. Ye Ziqing dan Yun Shuang-er tidak berani lalai dan segera mengikuti instruksinya. Saat energi spiritual mengalir ke dalam tubuh Qin Yang, mereka berdua menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tubuh Qin Yang telah berubah. Kulitnya tampak lebih cerah, sedikit keputihan, tetapi di antara warna putih itu, terdapat kilauan emas samar yang berkelap-kelip. Selain itu, mereka bisa merasakan tubuh Qin Yang semakin bersinar. Perubahan ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya berhenti. Qin Yang menghembuskan napas dan berdiri. Ah, nyaman sekali. Menatap kedua gadis itu, Qin Yang tersenyum dan berkata, ada apa? Monster. Iblis. Orang lain yang menelan emas pasti akan mati, tetapi dia justru menggunakannya untuk memperkuat tubuhnya. Kedua gadis itu hanya bisa menggumamkan kata-kata itu sebelum akhirnya pergi. Selama ini, mereka menyadari bahwa tujuan Qin Yang bukanlah sekadar meningkatkan level kultivasi dengan cepat, tetapi mengubah dirinya secara keseluruhan. Ye Ziqing memahami ini dengan baik. Saat ini, Qin Yang berada di level 3 ranah lingkai, sementara ia sendiri berada di level 7. Namun, jika bertarung, ia tahu bahwa dirinya bukan tandingan Qin Yang. Teknik kultivasi pria ini berbeda dari yang lain. Dibandingkan dengan prajurit biasa, peningkatannya sangat cepat, tetapi jika dibandingkan dengan bakat tubuh kaisar dan prajurit bintang, kecepatannya tampak lebih lambat. Namun, meski lambat, fondasinya kokoh dan kekuatannya luar biasa. Selama beberapa hari berikutnya, Qin Yang tetap berlatih di dalam kamar tanpa keluar. Pada hari ke-15, ia membuka matanya. Dalam 15 hari, tubuh paduan Yin Yang baru mencapai tahap awal. Qin Yang sedikit mengernyit, tampak tidak puas.
Tapi, dengan kekuatan fisikku saat ini, aku bisa menandingi prajurit level 9 ranah Lingtai. Tidak terlalu buruk. Jika Ye Ziqing dan Yun Shuang-er mendengar ini, mereka pasti akan menyebutnya tidak tahu malu. Dalam setengah bulan terakhir, kedua wanita itu juga telah berlatih secara terpisah. Selama periode ini, Qin Yang meluangkan waktu untuk menjelaskan secara rinci setiap hal yang tidak mereka pahami tentang teknik spiritual yang telah dia ajarkan kepada mereka. Baik itu tubuh kaisar dengan 9 putaran tubuh giok atau karakteristik tubuh kekacauan, kekuatan kedua wanita itu meningkat dengan pesat. Tentu saja, Qin Yang tidak akan membandingkan dirinya dengan mereka. Tubuh kaisar, di seluruh kekaisaran Beiming, hanya dimiliki oleh Ye Ziqing. Sedangkan tubuh kekacauan bahkan lebih langka. Jika peningkatan level kedua wanita itu lambat, justru itu yang akan membuatnya merasa aneh. Pada hari ini, beberapa orang berkumpul di depan gedung asrama. Kekuatan Qin Shan dan Qin Hai meningkat dengan cepat. Sebelumnya, Qin Shan berada di level ke-9 alam Linghai, tetapi sekarang dia telah mencapai level pertama alam Lingtai. Qin Hai juga meningkat dari level pertama Lingtai ke level kedua. Lu Xuan, Sun Yu, dan Sang Xiao Shuai juga mengalami peningkatan. Namun, yang paling berkembang pesat adalah Ye Ziqing, Yun Shuang-er, dan Ling Xiaofei. Ye Ziqing memiliki tubuh kaisar dan berlatih 9 putaran teknik tubuh giok, yang telah mengembangkan 9 putaran tubuh giok hingga tingkat maksimal, sehingga tidak aneh jika peningkatannya begitu pesat. Kini, dia langsung mencapai level ke-9 alam Lingtai. Sementara itu, Yun Shuang-er yang telah berlatih selama hampir sebulan, kini mulai mengembunkan lautan spiritualnya dari tahap awal Shengmen. Yang paling mengejutkan, Qin Yang menemukan bahwa karena Yun Shuang-er sebelumnya tidak bisa berlatih, dia telah mencoba menelan berbagai harta langka dari langit dan bumi. Namun, bukannya hilang, semua energi tersebut malah diserap oleh tubuh kekacauannya dan diubah menjadi kekuatan murni. Dalam kondisi seperti itu, peningkatan ranahnya berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa. Adapun Ling Xiaofei, Qin Yang sama sekali tidak khawatir. Karena Jiuyo Suzaku, sang binatang suci, bisa dikatakan sebagai raja dari klan Jiuyo. Sebelumnya, Xiaofei memang tidak melakukan latihan secara resmi dan baru mulai mengumpulkan lautan spiritualnya. Namun sekarang, setelah dia mulai berlatih Jiuyo Jue level atas, kekuatannya meningkat dengan sangat pesat, bahkan melampaui Ye Ziqing dan Yun Shuang-er. Dari yang sebelumnya level 3 alam Lingtai, kini langsung menembus ke level 7. Kecepatan seperti ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, tetapi bagi keturunan binatang suci, hal itu adalah sesuatu yang normal. Melihat perkembangan ini, Lu Xuan dan yang lainnya hanya bisa terpana. Tidak ada satupun orang di sekitar Qin Yang yang terlihat normal. Ziqing dan Shuang-er, peningkatan kalian masih kurang. Qin Yang mengangguk ringan dan berkata, namun, peningkatan tubuh kaisar dan tubuh kekacauan seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya, Ziqing sudah mencapai alam roda spiritual saat ini. Sedangkan kamu, tatapan Qin Yang beralih ke Shuang-er, setidaknya harus mencapai level kelima alam laut spiritual. Saat kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar langsung tertegun. Apa dia bercanda? Peningkatan ranah secepat ini masih dianggap kurang? Bukankah ini terlalu berlebihan? Bahkan Ye Ziqing dan Yun Shuang-er pun merasa tidak terima. Selama sebulan terakhir, mereka telah berlatih siang dan malam, hingga mencapai batas tertinggi di ranah mereka. Namun, Qin Yang masih belum puas. Apa? Tidak puas? Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, Ziqing, untuk ukuran tubuh kaisar biasa, peningkatanmu memang sudah sangat baik. Namun, tubuhmu bukan tubuh kaisar biasa, melainkan 9 putaran tubuh giok. Jika suatu hari kamu menemukan kesempatan yang tepat, kamu bisa bertransformasi menjadi tubuh kaisar sejati, bahkan mungkin melampaui tubuh dewa. Sedangkan kamu, Shuang-er. Qin Yang menatapnya dalam-dalam. Tubuh kekacauan. Pada era sebelumnya, tubuh seperti milikmu adalah keajaiban yang hanya muncul di antara ratusan juta orang. Pada tahap awal pelatihan, seharusnya ini adalah saat pertumbuhan tercepatmu. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, mulai sekarang, dalam waktu 1 bulan ke depan, kalian harus berlatih dengan serius, dan aku akan membimbing kalian secara langsung. Begitu kata-kata itu selesai, Ling Xiaofei menundukkan kepalanya dan bertanya dengan suara pelan, Kakak Qin Yang, apakah aku juga lambat?
Bagaimana bisa Xiao Fei dibilang lambat? Qin Yang tersenyum, mengusap hidung Ling Xiao Fei, dan berkata, Xiao Fei masih anak-anak. Setelah kamu tumbuh nanti, kamu akan menjadi sosok yang mengguncang dunia. Bahkan jika kamu tidak berlatih, peningkatan kekuatanmu tetap akan lebih cepat dari mereka. Mendengar itu, Ling Xiao Fei tersenyum cerah, merasa sangat bahagia. Mu? Saat ini, seekor binatang kecil bernama Xiao Qing menggosokkan kepalanya ke pakaian Qin Yang. Pergi sana. Qin Yang tertawa kecil dan berkata, kamu yang paling pemalas. Kerjamu hanya mencuri, bermalas-malasan, dan bermain-main sepanjang hari. Aku yakin nenek moyangmu pasti malu melihatmu. Mendengar ini, wajah Xiao Qing langsung menunjukkan ekspresi kesedihan mendalam, bahkan hampir menangis. Namun, Qin Yang sama sekali tidak peduli. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke separuh lereng gunung, lalu menghela napas. Tian Dongxian seharusnya segera keluar. Tuan Muda Qin. Saat itu, beberapa sosok muncul dari kejauhan. Dua orang di barisan depan adalah Yuan Gang dan Fang Shicheng. Hari ini, aura mereka sangat kuat, memberikan kesan seperti gunung yang kokoh, sebuah aura yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mencapai alam roda spiritual. Keduanya sudah berhasil menembus alam roda spiritual dan kini resmi menjadi Lingzi, putra spiritual. Ada apa? Ada seseorang di luar yang ingin bertemu, kata Yuan Gang. Dia menyebut dirinya Lang Xuan dan ingin berbicara dengan Tuan Muda Qin. Lang Xuan? Ye Ziqing mengerutkan kening. Putra mahkota dari Kekaisaran Serigala Langit. Apa yang dia inginkan? Kekaisaran Serigala Langit? Qin Yang langsung teringat batu langit serigala yang mereka gunakan saat kompetisi tempo hari. Dia pun tersenyum dan berkata bahwa dia masuk. Tak lama kemudian, beberapa orang masuk dengan teratur. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan jubah brokat, tidak lain adalah Lang Xuan. Tuan Muda Qin. Saat melihat Qin Yang, Lang Xuan tersenyum ramah dan langsung memberi hormat. Sejak perpisahan kita tempo hari, teknik pemurnian senjata Tuan Muda Qin terus menghantui pikiranku. Oleh karena itu, aku datang untuk berkunjung hari ini. Apa keperluanmu? Langsung saja. Ucapan langsung dari Qin Yang membuat Lang Xuan terkejut. Lang Xuan merapatkan tangannya dan berkata, aku tidak akan bertele-tele lagi. Keterampilanmu dalam menempa senjata sungguh luar biasa. Aku yakin pasti ada seorang ahli yang mengajarimu. Bolehkah aku tahu siapa gurumu? Aku tidak punya guru. Tidak punya guru? Apa maksudnya? Qin Yang melanjutkan, semua keterampilan dalam menempa senjata yang kumiliki, kudapatkan melalui eksplorasi sendiri. Tidak ada seorang guru pun yang mengajariku. Begitu kata-kata ini keluar, Lang Xuan pun terkejut. Saudara Qin. Lang Xuan membalikkan telapak tangannya, dan sebuah batu bintang muncul di tangannya. Itu adalah batu bintang Sirius. Batu bintang tersebut, sebesar telapak tangan, jelas lebih berat daripada yang digunakan dalam kompetisi sebelumnya. Saudara Qin, aku benar-benar menyukai seni penempaan senjata dan ingin belajar dari seorang guru terkenal. Lang Xuan berkata dengan tulus, batu bintang Sirius ini, aku harap saudara Qin mau menerimanya. Pada saat itu, orang-orang di sekitar juga menyadari niat sebenarnya Lang Xuan. Dia ingin menggunakan Qin Yang sebagai perantara untuk bertemu dengan ahli misterius yang diakininya berada di balik kemampuan Qin Yang. Batu bintang Sirius sebesar telapak tangan itu bisa dikatakan seharga satu wilayah kekaisaran. Lang Xuan benar-benar rela berkorban demi ini. Qin Yang tersenyum dan berkata, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada ahli di belakangku yang membimbingku. Namun, batu bintang ini memang benda yang berharga. Aku akan menerimanya dan sebagai gantinya, aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara denganku selama 1 jam. Begitu kata-kata ini diucapkan, Ye Ziqing dan yang lainnya terkejut. Terutama Ye Ziqing, karena dia tahu bahwa sebelumnya, Sheng Xinrui sangat menghormati Qin Yang, tetapi Qin Yang hanya bersedia menjawab 3 pertanyaan darinya. Namun sekarang, dengan batu bintang ini, Qin Yang bersedia berbicara dengan Lang Xuan selama 1 jam penuh. Sepertinya, Qin Yang benar-benar menginginkan batu bintang ini. Jika tidak, kemungkinan besar dia sudah mengusir mereka. Berbicara selama 1 jam? Pangeran Lang Xuan sedikit tertegun pada saat itu. Batu bintang Sirius ini sangat berharga,
dan Qin Yang hanya menawarkan obrolan 1 jam sebagai gantinya. Apa? Kamu tidak mau? Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, jika kamu merasa rugi, kamu bisa pergi sekarang. Begitu kata-kata ini diucapkan, Lang Xuan terkejut. Namun bagi Qin Yang, justru Lang Xuan yang merugi. Jika dia tidak membutuhkan batu bintang sekarang untuk membantu Tian Dongxian membuka kembali gerbang bintang, dia bahkan tidak akan repot-repot berbicara dengan Lang Xuan. Orang ini tidak tahu berterima kasih. Saat dia masih menjadi Kaisar Jiuyo, ada begitu banyak orang di dunia ini, namun sulit untuk menemui dirinya. Meskipun waktu telah berubah, dia tetaplah dirinya, dan keangkuhan dalam hatinya masih ada. Baiklah. Lang Xuan mengangguk tegas saat itu. Bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya cara untuk mendekati ahli di balik Qin Yang. Jika dia bisa menjadi murid ahli itu, bahkan batu bintang Sirius pun sepadan. Setelah Lang Xuan mengangguk, Qin Yang mengambil batu bintang itu, berbalik, dan masuk ke dalam kamar. Kali ini, kamu benar-benar mendapat untung besar. Ye Ziqing berkata dengan nada santai. Yun Xuang'er juga tersenyum, Pangeran Lang Xuan tampaknya sangat pandai bernegosiasi. 1 jam ini, mungkin akan sulit kamu cerna seumur hidupmu. Mendengar perkataan kedua wanita itu, Lang Xuan semakin terkejut. Mungkinkah, ahli di balik Qin Yang juga ada di dalam kamar itu? Dengan senyum tipis, Lang Xuan menatap Yun Xuang'er dan berkata, Putri Xuang'er, Kekaisaran Yunlan adalah salah satu dari 10 kekaisaran terkuat di antara ribuan kekaisaran. Sebagai putri dari salah satu dari 10 kekaisaran itu, kamu bersembunyi dengan cukup baik. Itu mengejutkanku. Tapi, saat kita bertemu hari ini, aku ingin mengingatkanmu akan sesuatu. Apa? Yun Xuang'er tidak menyangka bahwa Lang Xuan mengenalinya. Karena Putri Xuang'er telah bertunangan dengan Pangeran Yang Qiwan dari Kekaisaran Lingyang, menurutku, demi keselamatan kekaisaran dan kehormatan Kekaisaran Lingyang, kamu seharusnya tetap berada di Kekaisaran Yunlan. Jangan ikut campur urusanku. Melihat ekspresi dingin Yun Xuang'er, Lang Xuan kembali tersenyum dan berkata, Putri Xuang'er, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud jahat, hanya saja ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Begitu kata-kata itu diucapkan, sedikit kecemasan muncul di mata Yun Xuang'er. Hari itu, ketika dia setuju menjadi pelayan Qin Yang, dia khawatir ayahnya dan Yang Qiwan, putra mahkota Kekaisaran Lingyang, tidak akan tinggal diam jika mengetahuinya. Hari ini, kata-kata Lang Xuan semakin membuatnya cemas. Perlahan, Lang Xuan masuk ke dalam kamar. Sementara itu, Lu Xuan dan yang lainnya mulai berlatih kembali. Aku rasa kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ye Ziqing menatap Yun Xuang'er dan berkata, jika kamu pergi sekarang, dengan temperamennya, aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi, Yun Xuang'er menghela napas dan berkata, tapi jika aku tetap di sini, saat waktunya tiba, meskipun ayah mau membatalkan pertunangan, Kekaisaran Lingyang tidak akan tinggal diam dan bisa saja menyerang Kekaisaran Yunlan. Meskipun Kekaisaran Yunlan adalah salah satu dari 10 kekaisaran terkuat, tapi justru karena itu aku harus mengingatkanmu. Ye Ziqing berkata dengan serius, Qin Yang tidak mentolerir pengkhianatan. Setelah berkata demikian, Ye Ziqing melangkah pergi, sementara Yun Xuang'er tetap berdiri di tempat, tenggelam dalam pikirannya. 1 jam, entah itu waktu yang panjang atau pendek, namun ketika Lang Xuan keluar dari kamar Qin Yang lagi, posturnya yang semula tegak kini membungkuk hampir 90 derajat. Tuan Qin, saya mohon diri. Lang Xuan menggenggam tangannya dan berkata, saya benar-benar telah merepotkan Tuan Qin selama 1 jam. Lang Xuan terus berjalan sambil berbicara, sikapnya sangat tulus. Melihat pemandangan ini, Ye Ziqing dan yang lainnya tidak terkejut. Setelah lama bersama Qin Yang, kejadian aneh semacam ini sudah biasa terjadi. Namun, saat Lang Xuan yang hampir pergi tiba-tiba berbalik dan berbisik sesuatu sebelum benar-benar pergi, itu menarik perhatian mereka. Ye Ziqing dan Yun Xuang'er segera mendekati Qin Yang dan berdiri di sampingnya. Apa yang dia katakan pada tuan muda tadi? Oh, tidak ada yang penting. Dia hanya memperingatkan untuk berhati-hati terhadap Ciruhuo dari Kekaisaran Ciwei yang sedang bermain trik di belakang, serta orang-orang dari Kekaisaran Lingyang yang mungkin akan bertindak melawanku. Kekaisaran Lingyang.
Wajah Yun Xuang-er menjadi pucat, lalu berkata, aku telah membawa masalah untuk Tuan Muda. Ini bukan masalah besar. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, aku mengambil pelayan, lalu kenapa mereka peduli? Kalau tidak suka, datang saja. Mendengar ini, Ye Ziki mengangguk, tetapi Yun Xuang-er masih terlihat khawatir. Qin Yang mungkin tidak mengerti bahwa Ling Yang Shangguo adalah Shangguo. Sejak zaman dahulu, terdapat perbedaan yang jelas antara negara perbatasan, negara atas, kekaisaran, dan negeri besar. Yang pertama dinilai dari kekuatan militer dan politik. Yang kedua, dari keberadaan para ahli puncak. Dan dalam kekaisaran Lingyang yang kuat, dikatakan bahwa di dalam istana terdapat ahli yang kekuatannya melampaui ranah jiwa. Selain itu, dari segi militer dan kekuatan keseluruhan, mereka benar-benar berada di tingkat yang jauh melampaui kekaisaran biasa. Meskipun kekaisaran Yunnan termasuk dalam 10 kekaisaran terkuat, tetapi di mata kekaisaran Lingyang, mereka tetap bukan apa-apa. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang berlatih secara mandiri dan saling berdiskusi. Lebih dari 10 hari berlalu seperti itu, hingga pada suatu hari, sosok-sosok raksasa tiba-tiba muncul di langit di atas Akademi Dewa. Momentum yang luar biasa, disertai kekuatan angin yang dahsyat, benar-benar terasa saat itu. Makhluk-makhluk itu tampak seperti elang, tetapi ukurannya beberapa kali lebih besar. Ketika sayap mereka terbentang, angin kencang bertiup, menghancurkan beberapa bangunan di bawah Akademi. Ya Tuhan, itu adalah Zichang Spirit Eagle, binatang roh tingkat 4. Binatang roh tingkat 4, setara dengan seorang ahli di ranah jiwa. Siapa ini? Bagaimana bisa seseorang mengendalikan binatang roh tingkat 4 sebagai tunggangan? Datang ke Akademi Dewa kita dengan begitu arogan, apakah dia tidak ingin hidup? Semua murid tampak terkejut dan marah saat melihat pemandangan ini. Syuh! Suara nyaring menusuk telinga terdengar, dan sosok seseorang di atas elang raksasa itu langsung melompat turun. Orang ini mengenakan jubah panjang berwarna perak terang, memiliki aura yang luar biasa. Telapak tangannya yang ramping terlihat seperti batu giok putih, dan wajahnya sangat tampan. Pria itu menunduk, melambaikan telapak tangannya, dan gelombang energi spiritual menyapu, langsung menangkap seseorang. Kamu, apa yang kamu lakukan? Murid spiritual tingkat pertama dari ranah Lingta itu langsung diangkat oleh telapak tangan pemuda itu tanpa sedikit pun perlawanan. Bukankah ada murid bernama Qin Yang di Akademi Dewa ini? Di mana dia? Pemuda itu bertanya dengan suara dingin. Ada banyak orang bernama Qin Yang, aku tidak tahu yang mana yang kamu maksud. Murid itu bergumam, tapi, yang baru-baru ini terkenal adalah Qin Yang tinggal di asrama area 36. Antarkan aku. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Saudara. Namun saat itu, suara tawaringan terdengar perlahan. Dua sosok datang melangkah mendekat. Mereka adalah Chu Fang dan Qin Yihang dari geng Putra Surga. Siapa kalian? Melihat kedua orang itu, pemuda tersebut tetap tak menunjukkan ekspresi. Aku Chu Fang, seorang murid roh dari Akademi Dewa. Chu Fang menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, saudara ini mencari Qin Yang. Aku bisa menunjukkan jalannya. Begitu kata-kata itu keluar, pemuda itu langsung melemparkan murid yang tadi ia tangkap, lalu menatap mereka berdua dan mendengus. Tunjukkan jalannya. 3 sosok berjalan di dalam Akademi Dewa, sementara di atas mereka, seekor elang raksasa mengikuti perlahan. Aku boleh tahu siapa nama saudara ini? Chu Fang bertanya dengan hati-hati. Dari Kekaisaran Yunnan, keluarga Lan Spruce. Begitu kata-kata ini keluar, baik Chu Fang maupun Qin Yihang langsung berhenti sejenak. Keluarga Lan dari Kekaisaran Yunnan? Ekspresi Qin Yihang menjadi serius. Selain itu, apakah ada keluarga Lan lain di Kekaisaran Besar? Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, aku datang ke sini kali ini untuk mencari Qin Yang. Berani-beraninya dia menculik putri Kekaisaran Yunnan dan menjadikannya pelayannya. Aku lihat anak ini sudah bosan hidup. Putri Kekaisaran Yunnan? Chu Fang terkejut, lalu teringat sesuatu dan segera berkata, Yun Xuang-er. Kurang ajar. Lan Yunshan berteriak dingin. Nama sang putri adalah nama yang tabu. Bagaimana kau bisa menyebutnya secara langsung? Ya, benar. Saat ini, Chu Fang langsung bersikap hormat,
tanpa sedikit pun kesombongan sebagai salah satu petinggi geng Putra Surga. Kekaisaran Yunnan adalah salah satu dari 10 kekaisaran terkuat di benua Jiuyo, jauh lebih unggul dibandingkan Kekaisaran Beiming. Keluarga Kekaisaran Yunnan adalah keluarga Yun, sedangkan keluarga Lan adalah penjaga setia sekaligus pelindung paling kuat Kekaisaran Yunnan. Karena pemuda ini berasal dari keluarga Lan, sudah jelas dia tidak takut datang ke Kekaisaran Beiming. Chu Fang sendiri tidak berani menyinggung Lan Yunshan di hadapannya. Namun, di dalam hatinya, dia penuh dengan kegembiraan. Yun Xuang-er ternyata adalah putri Kekaisaran Yunnan, dan Qin Yang malah menjadikannya pelayan. Putri dari sebuah kekaisaran diterima sebagai pelayan? Qin Yang benar-benar tak tahu diri dan mencari mati sendiri. Kali ini, bahkan jika pemimpin geng Putra Surga tidak berada di Akademi Dewa dan tidak bisa menekan Qin Yang, mereka tetap bisa mengandalkan Tuan Muda Lan Yunshan untuk menghancurkannya. Chu Fang melirik Qin Yihang, dan keduanya saling bertukar pandangan, lalu tersenyum penuh pengertian. Tuan Muda Lan, silakan lewat sini. 3 sosok perlahan berjalan menuju area 36, sementara elang besar di atas mereka tetap mengikuti dengan tenang. Begitu mereka tiba di gerbang area 36, 2 sosok bersama beberapa orang lainnya tampak sedang berdiskusi. Mereka adalah Yuan Gang dan Fang Shicheng. Keduanya telah bergabung dengan Sekte Qin Yang dan kini bertugas membantu Elder Su Tongtian menjaga keamanan area 36. Saat melihat Chu Fang dan Qin Yihang dari geng Putra Surga mendekat, Yuan Gang dan Fang Shicheng langsung menjadi waspada. Yuan Gang melangkah maju, menatap tajam ke arah mereka. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan di sini? Yuan Gang bertanya dengan wajah dingin. Area 36 adalah area terlarang, geng murid tidak diizinkan masuk. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Fang dan Qin Yihang hanya mencibir. Yuan Gang, kau memang punya sedikit kuasa di area 36, tapi aku, Chu Fang, punya banyak batu roh. Aku bisa masuk ke dalam formasi pengumpulan roh di akademi kapan saja. Chu Fang mengejek dan berkata, kali ini, Tuan Muda Lan datang untuk menemui Qin Yang. Suruh dia keluar sekarang juga. Dalam hatinya, Chu Fang menertawakan Qin Yang. Qin Yang sedang dalam masalah besar. Kali ini, bahkan dekan akademi pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Menatap Lan Yunshan, Yuan Gang tetap tenang dan berkata, saudara Qin sedang sibuk sekarang, dia telah mengatakan bahwa dia tidak menerima tamu. Tidak menerima tamu? Qin Yihang mencibir dan hendak berbicara, tetapi Chu Fang langsung menyela. Qin Yang benar-benar sombong. Tuan Muda Lan sudah jauh-jauh datang untuk mengunjunginya. Fang Shicheng melangkah maju dan menambahkan, saudara Qin mengatakan bahwa dia sedang sibuk berlatih, jadi tidak bisa menemui tamu. Kalian bisa kembali lain waktu. Keduanya sangat setia kepada Qin Yang dan menjalankan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Tidak menerima tamu? Lan Yunshan menyeringai sinis, betul-betul berani. Hanya seorang murid kecil dari Akademi Dewa, yang bahkan baru mencapai tingkat Lingtai, berani bersikap sombong di hadapanku? Setelah mengatakan itu, Lan Yunshan melangkah maju, bersiap untuk menerobos masuk. Saudara ini. Yuan Gang tetap berdiri di gerbang, menggenggam tangannya dan berkata, jika saudara Qin tidak bisa menerima tamu, mengapa memaksa masuk? Bagaimanapun juga, ini adalah Akademi Dewa. Akademi Dewa? Hah? Di mataku, ini tidak lebih dari Akademi Kura-Kura. Lan Yunshan mengejek, lalu berkata dingin, minggir. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Begitu kata-kata ini keluar, Yuan Gang dan Fang Shicheng langsung merasa tegang. Orang ini benar-benar tak tahu aturan. Berhenti. Melihat Lan Yunshan tetap melangkah maju, Yuan Gang dan Fang Shicheng langsung menyerang untuk menangkapnya. Ranah roda roh tingkat 1? Enyahlah. Tanpa banyak bicara, 2 bilah pendek tiba-tiba muncul di tangan Lan Yunshan. Swiss. 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 Dalam sekejap, darah muncrat dari leher Yuan Gang dan Fang Shicheng. Dalam sekejap mata, Lan Yunshan sudah berdiri diam kembali, sementara bilah pendeknya menghilang entah kemana. Yuan Gang dan Fang Shicheng menekan leher mereka dengan tangan, tetapi darah terus mengalir tanpa bisa dihentikan. Mereka terbunuh. Pada saat itu, Chu Fang dan Qin Yihang terkejut dan terpaku di tempat.
Yuan Gang dan Fang Shicheng adalah murid tingkat pertama di ranah roda roh, dan mereka baru saja dipromosikan menjadi anak roh. Di Akademi Dewa, seorang anak roh adalah bagian dari kelompok elit, masing-masing adalah aset berharga akademi. Namun, Lan Yunshan langsung membunuh mereka tanpa ragu sedikitpun. Namun, setelah terkejut, Chu Fang dan Qin Yihang justru merasakan kegembiraan yang luar biasa. Mereka membutuhkan seseorang seperti Lan Yunshan untuk menghancurkan Qin yang selama ini tidak tahu tempatnya dan menentang mereka. Orang ini bukan dari akademi, tetapi dari keluarga Lan di Kekaisaran Yunlan. Di Yunlan, keluarga Lan memiliki kedudukan tertinggi, hanya di bawah keluarga Kekaisaran Yun, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari Kekaisaran Beiming. Kali ini, tidak ada yang bisa melindungi Qin Yang. Di mana dia? Tunjukkan jalannya. Lan Yunshan berkata dengan tenang. Baik. Begitu kata-kata itu jatuh, Qin Yihang dan Chu Fang segera memimpin jalan. Di area 36. Seorang murid tiba-tiba berlari masuk dengan wajah panik. Tidak baik. Masalah besar terjadi. Kenapa ribut-ribut? Apa yang terjadi? Zhang Xiaoshuai dan Lu Xuan, yang sedang mendiskusikan teknik spiritual, menatap murid itu dengan santai. Senior Yuan dan Senior Fang, mereka terbunuh. Terdengar dentuman keras, diikuti oleh suara tiba-tiba, senjata spiritual di tangan Lu Xuan dan dua rekannya terjatuh. Mereka benar-benar terpaku di tempat. Coba katakan sekali lagi. Seorang murid, terengah-engah, tergagap, seseorang datang ke gerbang. Lalu Chu Fang dan Qin Yihang membawa pemuda itu dan memaksa masuk ke area 36. Dan pemuda itu, tanpa banyak bicara, langsung menghunus pedangnya dan membunuh dua senior kita. Dua tebasan pedang? Kekuatan apa ini? Apakah kaisar dari geng Putra Surga telah kembali? Seseorang menebak dengan wajah pucat. Bukan. Bukan kaisar geng Putra Surga. Murid itu menggelengkan kepala dengan gugup. Dari penampilan dan pakaiannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti murid Akademi Dewa kita. Lalu siapa dia? Lu Xuan dan dua lainnya benar-benar tidak bisa membayangkan siapapun di Akademi, selain kaisar geng Putra Surga, yang membenci Qin yang sedemikian rupa hingga tega membunuh orangnya tanpa ragu. Itu aku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar saat itu juga. Tiga sosok berjalan perlahan masuk. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda dengan ekspresi dingin, jari-jari panjang yang bersilang di dadanya, dan sikap santai yang arogan. Lan Yunshan. Sudut bibir Lan Yunshan sedikit terangkat, dia tersenyum dan berkata, "Di mana Qin Yang? Keluar dan mati. Apa yang kamu lakukan ribut-ribut di depan pintuku sepagi ini?" Sebuah suara tenang terdengar perlahan, berkata, "Apa kamu tidak tahu betapa menyebalkannya mengganggu suasana hati seseorang di pagi hari? Kamu Qin Yang." Saat Lan Yunshan melihat pemuda berbaju putih dengan rambut panjang terikat rapi dan alis yang halus, dia sedikit terkejut. Pemuda yang terlihat baru berusia 16 atau 17 tahun ini adalah Qin Yang. Sial! Bagaimana mungkin Putri Yun Xuang-er mau menjadi pelayannya di usia semuda ini? Itu aku, ada urusan apa? Qin Yang berjalan ke meja batu, duduk, dan menguap. Setelah berlatih semalaman, akhirnya ia mencapai tingkat keempat dari ranah Lingtai. Beberapa hari ini, dia membantu Dewa Tiandong membuka kembali gerbang bintang. Memang cukup melelahkan. Urusan apa? Melihat sikap santai Qin Yang yang seolah tidak menganggapnya serius, Lan Yunshan menjadi marah. Bocah, sepertinya kamu tidak tahu diri. Lan Yunshan membentak marah, Yun Xuang-er adalah putri dari Kekaisaran Yunlan. Apa kamu tahu? Aku tahu. Tahu? Bocah ini benar-benar tahu. Mengetahui hal itu, dia masih berani menjadikan Yun Xuang-er sebagai pelayannya? Sekarang setelah kamu tahu, berani-beraninya kamu memperlakukan Yang Mulia sebagai pelayan. Kamu pasti tidak ingin hidup lagi, apa kamu paham? Tidak. Kamu. Lan Yunshan melangkah maju dengan wajah penuh amarah, lalu berteriak, Qin Yang, aku akan memberimu satu kesempatan. Berlutut di hadapanku, mohon ampun, dan segera putuskan hubungan majikan dan pelayan dengan putri. Jika tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tempat untuk dikubur. Jangan asal bicara soal mati tanpa tempat kubur. Qin Yang melambaikan tangannya dengan tenang. Bayi kecil sepertimu belum cukup berat untuk mengancamku.
Bayi kecil. Lan Yunshan hampir memuntahkan darah. Bocah di depannya ini, yang jelas lebih muda darinya, berani menyebutnya bayi kecil. Dia hanyalah seorang murid spiritual dari Akademi Dewa Kekaisaran Beiming, berani-beraninya bicara soal berat dengannya. Jika kamu ingin mati sendiri, jangan salahkan orang lain. Dua suara, Swiss, Swiss, terdengar, dan sepasang pedang pendek kembali muncul di tangan Lan Yunshan. Ia melangkah maju untuk membunuh Qin Yang. Melihat ini, niat membunuh perlahan muncul di mata Qin Yang. Selalu saja ada orang yang tidak tahu langit dan bumi, datang sendiri untuk mencari kematian. Lan Yunshan, berani sekali kamu. Sebuah suara lembut namun penuh wibawa tiba-tiba terdengar. Dua sosok anggun melesat dengan cepat. Salah satunya adalah Yun Shuang-er. Hari ini, Yun Shuang-er mengenakan gaun panjang kuning muda, membungkus tubuhnya yang indah dan ramping, menonjolkan sosoknya yang memesona. Alisnya tipis dan panjang, matanya cerah, dan bibirnya tipis dengan sedikit daya tarik, membuat orang sulit menahan diri untuk tidak ingin menciumnya. Namun, saat ini, ada jejak amarah di wajahnya yang murni dan cantik itu. Lan Yunshan, apa yang kamu lakukan? Melihat sosok di depannya, Yun Shuang-er tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Yang mulia. Lan Yunshan segera menyarungkan pedangnya, menangkupkan tangan dan berkata, Yang mulia, bocah ini yang tidak tahu diri berani menjadikan Anda sebagai pelayannya. Aku datang ke sini untuk membawa Yang Mulia kembali. Sekaligus, membunuh bocah bodoh ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.